Sekarang giliran Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik. Baik, terima kasih Bang. Pertama saya minta maaf karena suara saya agak-agak serak ini. Sama kita. Batuk ini. Pertama soal timing, saya ingin katakan bahwa ini kan 2019 yang kemudian dihentikan kan di bulan Agustus pernyataan tadi. Jadi saya berpikir begini, saya tanya sama Bang Karni, apa persamaan RKUHP dengan COVID? Dan apa perbedaannya? Persamaannya Bang, timingnya mirip. Kalau COVID di Indonesia itu, di dunia itu Desember 2019. Kalau dihentikan ini kira-kira tadi Agustus kan dinyatakan berhenti di care over kan. Yang kedua, RKUHP dan COVID itu semua bisa kena. Semua bisa kena. COVID bisa kena, RKUHP bisa kena. Pasal penghinaan itu semua warga negara bisa kena. Jadi ada persamaannya antara RKUHP dengan COVID. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya COVID vaksinnya tersedia semuanya. Jadi kalau kita semua bisa kena, kita terlindungi karena kita punya vaksin. Tapi kalau RKUHP yang punya vaksin itu penguasa dan oligarki politik saja. Kenapa? Karena berlakunya rakyat semuanya kalau mereka kebal. Dan saya kira ini satu hal yang saya ingin katakan tegas sekali. Bahwa RKUHP yang pasal penghinaan ini seperti COVID Bang. Harus kita basmi. Harus tidak boleh lanjut menurut saya. Yang kedua soal care over. Ya, saya pengamat kebijakan publik dan saya menggunakan make sense. Saya bukan mahasiswa hukum, ngambil hukum. Tapi saya menggunakan make sense dalam public policy. Yang namanya care over itu, pertama kalau yang dibilang Bang Nasir itu benar. Bahwa tidak ada perubahan. Dan kemudian dibahas lagi. Pertama itu menghina publik. Pemerintah, publik udah berontak, sudah protes, rame-rame. Kemudian di care over, begitu di care over nggak ada perubahan. Lah kemarin publik ngapain aja? Dianggap angin lalu kah oleh DPR dan oleh pemerintah? Yang kedua adalah care over ini nggak benar dalam logika kebijakan publik. Ini kan care over bukan berarti tidak boleh dibahas lagi. Lah saya koreksi sedikit yang disampaikan Bang Nasir. Bang Nasir mengatakan setahu Bang Nasir itu tidak ada perubahan. Tapi saya mengutip media, juru bicara atau kepala Biro Humas dari Kementerian Hukum dan HAM itu menyatakan bahwa mereka Kemenhum tidak melakukan transparansi terhadap rancangan ini karena masih ada pasal yang berubah-berubah mengikuti aspirasi masyarakat. Saya Bang membaca itu mind blowing. Pertama satu, Bang Nasir di DPR kemana aja Bang? Harusnya apa yang paling tahu dong. Mengawasi dengan cermat bahwa ini ada perubahan. Dan Bang Nasir kan katanya 1 Juli. 1 Juli tinggal besok atau bulan Juli, awal Juli. Kan DPR bisa minta, hey draftnya mana? Karena katanya mau di tingkat 2 di paripurna. Kan anggota Dewan harus berhak baca. Saya kira ini ada satu peran DPR yang tidak dilaksanakan dengan baik. Yang pada akhirnya membuat polemik lagi. Kok kita berpolemik dan saya tuh agak malu Bang. Kok polemiknya hal yang sama? Pasal penghinaan lagi yang which is 2019 kita sudah protes. Kok muncul lagi? Jadi soal care over saya kira ini negara ya saya katakan pemerintah dan DPR ini kayaknya main-main sama rakyat. Rakyat sudah protes, akhirnya presiden menganggap protesnya ini gawat. Akhirnya udah pemerintah mutusin sudah disepakati tapi jadi lanjutkan. Tapi yang sekarang kan aneh. Yang kedua, saya mengerti Bang. Kenapa ya pertama kita berterima kasih Bang Nasir sebagai anggota Dewan datang ke sini. Tapi saya kira undang-undang RKUHP ini terutama pasal penghinaan ini menguntungkan DPR juga. Makanya tadi kelihatan Bang Nasir itu menjadi kayak juru bicara atau defense terhadap ini. Ini sudah care over, ini sudah melakukan tingkat 1. Bang kita harusnya aspirasi terhadap publik ini diperhatikan bahwa publik itu menganggap pasal penghinaan ini adalah setback ke belakang. Soal konsep demokrasi ya. Demokrasi itu kan begini, kita sepakat reformasi 98 dan saya terlibat di saat itu. Kita kan bersepakat kita ingin membangun egaliter, prinsip the rule of law. Kita ingin yang namanya the equity before the law. Tapi kenapa ada pasal yang menganggap seolah-olah presiden itu sebagai individu itu punya hak yang berbeda di atas rata-rata. Saya ingin katakan begini, ini kan persoalan makna carta yang dulu
ya di zaman itu mengatakan bahwa raja itu punya hak yang sama harusnya dengan masyarakat. Jadi menurut saya pasal-pasal ya yang kontroversi tentang penghinaan ini nggak perlu ada. Nggak perlu ada, kenapa? Karena sudah ada pasal berikutnya, kalau presiden menganggap ada penghinaan sebagai individu bisa melapor, nggak perlu di-mention seperti ini. Satu, yang berikutnya saya kira kalau saya baca tulisannya Pak Profesor Muladi almarhum, beliau mengatakan di Kompas itu tentang RUU dekolonialisasi. Yang saya membayangkan itu adalah ketika saya baca, beliau ingin mengatakan bahwa Indonesia ini harus berbangga karena kita punya RUU yang kita rancang dari pemikiran anak bangsa sendiri. Tapi saya ketika tadi bertanya juga dan saya kemudian lihat juga beberapa pasalnya, ternyata ini yang disebut dengan patchwork approach. Tambal sulam. Jadi filosofinya enggak dikonstruk, enggak dihancurkan gitu. Sehingga saya katakan bahwa rancangan ini adalah bukan dekolonialisasi, tetapi the rise of kolonialisasi. Bahkan setbacknya ke belakang, ke zamannya menurut saya Bang, zamannya Firaun. Musa datang memberikan pencerahan kepada Firaun, Tuhan itu satu. Dia tersinggung. Musa ini melakukan penghinaan terhadap saya raja dan saya adalah Tuhan. Musa dipidanakan, ya kan, dibunuh bahkan kan, dan saya kira belajar dari sini konsepnya Firaun ini Bang. Konsep Firaun. Bagaimana penguasa itu atau dalam konsep Firaun itu seorang raja itu adalah utusan Tuhan. Sebentar, ini tertarik saya ketika Anda bilang konsep Firaun. Jadi dalam maksud Anda ini adalah mencela atau menghina pemerintah, dia dipidanakan, itu adalah perilaku Firaun gitu. Bukan, the equity before the law Bang. Semua orang boleh sama. Kalau saya dihina oleh siapapun, saya bisa datang ke kepolisian. Saya bisa mengasulkan sebagaimana presiden juga kalau merasa dihina dia juga bisa datang. Saya bayangkan begini, kalau presiden punya hak subjektivitas, dia merasa dihina, dia akan lapor kemana? Dia akan lapor ke kepolisian. Kepolisian berani nggak bilang, Pak Presiden mohon maaf ini bukan penghinaan Pak, ini cuma kritik. Berani nggak Presiden? Berani nggak polisi? Berani nggak aparat penegak hukum? Secara mereka adalah bawahnya Presiden. Saya kira aparat penegak hukum nggak akan mengatakan, oh iya Pak, ya siap Pak, kita akan proses. Jadi ada subjektivitas yang kemudian jadi the law. Ya kan? Saya kira di dalam iklim kita sekarang kita bisa melihat, ya kalau presiden merasa secara subjektif, nggak ada itu aparat penegak hukum yang mengatakan, mohon maaf Pak, koreksi, ini nggak bisa diproses karena ini kritik. Kan nggak akan, menurut saya nggak akan mungkin. Yang ada adalah ya subjektif presiden akan menjadi subjektivitas aparat penegak hukum dan kasihan masyarakat yang kemudian dipidanakan atau dianggap sebagai penghinaan. Yang berikutnya saya ingin katakan bahwa kita ini sudah masuk negara modern. Udahlah, namanya negara modern itu kita sudah masuk reformasi. Reformasi pun dipilih oleh presiden, dipilih langsung oleh masyarakat. Artinya kita sepakat bahwa pemegang kekuasaan itu adalah rakyat. Ini kok masih ada seolah-olah begitu jadi presiden, pribadinya itu begitu mulia, beda di antara masyarakat yang lain. Jadi saya kira yang menjadi concern dari masyarakat, aktivis, dan juga banyak pengamat, saya kira ini kok kita ya mengulang-ulang satu kejadian ya, dan saya kira ini kok kayak test the water saja. Nah, saya katakan bahwa kita ini perlu ya sebagai masyarakat itu melihat kok penyusunan undang-undang kok kayak begini ya, check and balances kok nggak ada ya. DPR yang harusnya melakukan checks and balances ketika rakyat mengatakan mana transparansinya. Saya nggak mendengar tuh anggota dewan mengatakan, hei pemerintah mana transparansinya, rakyat minta. Nggak ada tuh. Yang ada biarin aja rakyat yang demo, rakyat yang minta. DPR seolah-olah diem. Kan ini terbalik yang menyetujui oleh DPR, tapi kenapa rakyat seolah-olah merasa tidak punya DPR? Ada satu checks and balances yang tidak terjadi di suasana politik kita hari ini. Dan menurut saya ini bahaya. Saya nggak kebayang kalau tiba-tiba sudah ada perubahan, mungkin Bang Nasir baru tahu, tapi anggota yang lain enggak ada perubahan, dia setuju saja. Nah, padahal yang namanya care over itu, ini kan anggota dewannya udah berubah. Tahun 2019 beda, akhir 2019 beda sama yang baru. Aspirasinya berbeda. Menurut saya nggak make sense ya, care over ini terjadi, kemudian ini jadi alasan, udah kita pengen undang-undang ini cepat.
memakan waktu berlarut-larut. Kalau kita buka lagi ini lama. Ya kalau begitu kita nggak usah punya DPR, Bang. Otoriter aja. Cepat. Nggak ada keluar biaya. Apa itu yang kita inginkan? Kan enggak, kita pengen membangun satu prinsip kebijakan publik itu di mana masyarakat ini dilibatkan secara aktif. Transparansi undang-undang saja yang katanya udah diakui ada tambal sulam. Kita kan harus nanya, Anda tambal sulam bagaimana dengan DPR? DPR-nya harus dikasih tahu dong. Dan saya kaget begitu teman-teman mengatakan waktu mereka hearing dengan pemerintah, mereka katakan begini, pemimpin sidang dalam hearing dengan pemerintah itu kaget. Kenapa isu kontroversial itu dari 14 kok menjadi 24? Mereka kaget. Dari mana angka 24? Nah ini kan artinya dalam proses carryover ini seolah-olah kan berarti ini undang-undang draft baru. Yang menurut saya jalan tengahnya adalah nggak perlulah mengatakan ini carryover sudah melalui tingkat pertama, nggak perlu. Bahas lagi dari awal, buka lagi partisipasi publik, baru bangun, bukan masalah istilahnya lama atau tidak. Tapi kita menjadi negara demokrasi karena kita bersepakat suara rakyat itu penting. Satupun orang yang berpendapat itu harus kita hargai. Nggak boleh semata mengatakan bahwa rakyat ini bodoh dan kemudian yang pintar cuma penguasa doang. Ini namanya, sekali lagi saya tegaskan, pertama RKUHP dan COVID itu sama-sama berbahaya. Yang kedua, ini bukan hanya dekolonialisasi tetapi sebetulnya the rise of kolonialisasi. Bahkan ini kembali ke zaman Firaun. Dan kita tidak mau pengen punya aturan yang sebetulnya kita ingin banggakan. Banggakan apa? Kita telah menghancurkan filosofi penjajah. Kita bangun satu filosofi baru bangsa yang merdeka. Tapi ternyata masih ada filosofi penjajahan di situ. Di mana seolah-olah pemimpin itu hebat, tidak boleh dihina. Dan mereka punya subjektivitas yang berbeda dengan masyarakat banyak. Saya kira itu Bang, terima kasih. Baik, terima kasih.